Jadi sekarang, mari kita tinggalkan penjelasan secara umum di balik mitosis dan meiosis. Ide yang bagus apabila dijelaskan lebih detail ya. Jadi setelah penjelasan mengenai mitosis, kali ini kita akan membahas meiosis lebih detail. Mari kita ulang kembali ya. Jadi mitosis dimulai dengan sel diploid. Oke, ini sel diploid 2N. Dan kemudian mitosis akan diakhiri dengan 2 sel diploid juga. Oke. Nah, 2N dan di sini juga 2N. Ya, mungkin ini terlihat hanya seperti menduplikasi dirinya sendiri ya, dan secara bentuk mitosis merupakan proses dari duplikasi nukleus namun akan diakhiri dengan 2 sel. Ya, terjadi pada sitokinesis. Ya, inilah mitosis. Dalam video sebelumnya terdapat fase dari mitosis, yaitu adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke. Nah, kemudian mitosis itu muncul pada seluruh sel somatik seperti pada sel kulit yang bereplikasi, ada juga sel rambut, dan seluruh jaringan di tubuh kita. Semuanya berduplikasi dengan mitosis. Nah, kemudian untuk meiosis hanya terjadi pada sel germal atau sel kelamin. Dan meiosis ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet untuk memfasilitasi reproduksi seksual. Jadi jika dimulai dengan sel diploid, oke, ini saya gambar dulu sel diploidnya. Oke, 2N. Ini merupakan sel germal ya, berbeda dengan sel lain di tubuh. Oke, ini adalah sel germal. Untuk memproduksi germ cell ini atau sel germal ini dapat menggunakan mitosis. Namun saat kita membicarakan bagaimana sel gamet terbentuk, sebenarnya pembentukan terjadi melewati 2 tahap. Ya, kedua tahap tersebut merupakan gabungan yang disebut sebagai meiosis. Oke, pertama dapat disebut sebagai meiosis ya. Meiosis pertama itu disebut dengan M1 atau meiosis 1. Ya, kita sebut saja sebagai M1 ya. Ya, kita tidak membicarakan mengenai suplai uang. Tahap pertama dari meiosis, sel diploid terbagi menjadi 2 sel haploid. Jadi, jika dimulai dari sel dengan 43 kromosom, maka akan berakhir dengan 23 kromosom pada masing-masing sel. Atau dapat kita lihat ya, jika terdapat 23 pasang kromosom, maka setiap pasangannya akan terpisah pada tahap ini. Ya, intinya sih, dia akan membelah 2 sel menjadi sama rata. Kemudian setelah meiosis 1 akan ada meiosis 2 atau M2 ini. Cara pemisahannya hampir sama seperti pada mekanisme yang terjadi pada mitosis. Oke, jadi kita lihat ya. Oke, kita menuju fase kedua. Sebenarnya profase, metafase, dan anafase juga terjadi pada meiosis ini. Jadi saya akan menggambarkan produk akhirnya. Oke, produk akhir dan akan menghasilkan 4 sel. Oke, ini 1, 2, 3, dan 4. Oke, 4 sel. Nah, 4 sel ini masing-masing dari mereka adalah haploid. Jadi masing-masing ini adalah haploid, N, dan ini N lagi, dan ini juga isinya N. Nah, jadi dari kita membagi, karena ya kita membagi masing-masing jadi setengahnya ya, dimulai dengan N dan berakhir dengan 2 kromosom. Oke, masing-masing N ya. Jadi ini sangat mirip sekali dengan jumlah kromosomnya juga sama. Oke, mari kita lanjut menuju detail bagaimana semua ini dapat terjadi. Oke, jadi seluruh sel menghabiskan sebagian waktu dari mereka pada tahap interfase. Interfase merupakan tahap di mana sel hidup dan melakukan apa yang mereka butuhkan untuk dilakukan. Namun, sama seperti mitosis, satu hal penting terjadi saat interfase, dan sebenarnya hal itu terjadi pada saat yang bersamaan. Fase S pada interfase, oke. Jadi, oke, ini selnya, oke. Kemudian ini saya gambar nukleusnya. Iya, nukleus. Oke, saya menggambarkan kromosom ya selanjutnya ini. Oke, anggap saja ini yang akan saya gambar ini adalah kromosom. Oke. Ya, sebentar. Saya bingung bagaimana menggambarnya yang enak. Ya, pokoknya di sini, pokoknya sebentar. Pokoknya di tengah nukleus ini saya akan menggambar kromosom. Namun harus diingat ya, bahwa di luar mitosis dan meiosis, kromosom dalam keadaan tidak terlipat. Mereka membentuk kromatin. Yang pada pembicaraan sebelumnya, kromatin adalah semacam DNA yang tidak terlipat. Namun saya akan menggambarkannya lebih berbentuk karena saya ingin menunjukkan bagaimana mereka bereplikasi. Oke, saya harus berhati-hati sekali di sini. Oke, sebentar. Kalau pada di video mitosis saya memiliki 2 kromosom, mereka bereplikasi dan mereka terbagi menjadi 2.
Saat kita berbicara mengenai meiosis, kita harus berhati-hati dalam menggambarkan pasangan homolog. Oke, jadi misalnya saya memiliki dua pasang homolog ini. Oke, saya dengan warnanya begini. Jadi yang satu saya dapatkan dari ayah saya dan satu lagi dari ibu saya. Oke, mereka ini homolog ya. Kemudian mari kita katakan saya memiliki yang lain satu dari ayah saya. Saya gambarkan dengan warna biru. Ini yang dari ayah saya. Oke, saya menggambarkan semua dari ayah saya dengan warna biru ya. Kemudian yang satu lagi ini saya gambar dengan lebih panjang. Oke, yang dari ibu juga saya gambar panjang. Di mana biru tadi ayah dan hijau adalah ibu ya. Oke. Kemudian pada saat fase S, saat interfase atau fase sintesis, ini merupakan fase ini terjadi setelah saat terjadi mitosis ya. Jadi dapat dilihat juga bahwa merupakan yang terjadi pada interfase. Ini tidak terjadi pada mitosis maupun meiosis. Kita memiliki replikasi dari DNA. Jadi masing-masing dari pasangan homolog, ingat bahwa pasangan homolog tidak berarti kromosom identik. Namun mereka mengkode gen yang sama. Mereka dapat memiliki versi yang berbeda antara satu alel dan satu alel atau alel yang berbeda untuk satu gen atau beberapa sifat. Namun mereka mengkode satu hal yang sama. Nah, sekarang replikasi dari ini. Oke, kemudian ya ini. Oke, mereka bereplikasi di sentromer. Oke, yang kuning ini adalah sentromer. Nah, kemudian mereka bereplikasi dengan sentromer. Dihubungkan dengan sentromer. Oke, yang lebih pendek. Yang lebih panjang. Oke. Sebentar. Saya harus lebih memperhatikan ya mana yang panjang dan mana yang pendek. Jadi satu lagi terjadi pada bagian ibu saya ini merupakan fase S dari interfase. Jadi saat ini benar-benar belum mencapai pembelahan sel dan pembagian yang sama ini benar-benar terjadi. Dan ini adalah sampingan pada sentrosom. Kita dapat lihat pada video mitosis bahwa kejadian itu dibantu oleh sesuatu yang terbentuk. Struktur mikrotubul dalam mendorong segalanya untuk terpisah. Tapi kita memiliki satu sentrosom ada di sini. Dan ini memfasilitasi replikasinya sendiri. Oke, jadi kita memiliki dua sentrosom ya. Sebentar, ini adalah sentrosom pertama. Dan kemudian saya harus memiliki sentrosom yang kedua. Nah, jadi semuanya terjadi saat interfase. Saat interfase, lebih tepatnya fase S ya dari interfase, bukan saat fase tumbuh atau G. Ya, saat hal ini terjadi sebenarnya dapat terjadi mitosis atau meiosis. Namun saat ini kita akan membicarakan mengenai meiosis. Ini merupakan sel germal. Jadi kita akan memasuki tahap profase 1. Jadi jika kamu ingat tadi, coba kita ulang lagi ya karena hal ini sebenarnya hal yang penting. Oke. Dalam mitosis kita memiliki profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, saya tidak akan melanjutkannya ya. Jadi ini saya tulis lagi agar lebih memudahkan untuk mengingat ya. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya itulah. Nah, saya tidak akan melanjutkan ini. Oke, kemudian pada meiosis kita mengenalnya dari setiap fase. Jadi kita memiliki profase 1 dilanjutkan dengan metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan seterusnya. Kemudian setelah selesai fase 1, kita masuk dengan meiosis 2. Oke, meiosis 2 semuanya akan berulang kembali. Kita punya profase 2, dilanjutkan metafase 2, kemudian anafase 2, dan telofase 2. Ya, intinya begini. Oke. Jadi jika kamu ingin mengingat namanya, yang harus dilakukan saat ini, apalagi jika akan diadakan tes mengenai hal ini, walaupun tidak terlalu penting ya untuk benar-benar mengerti konsepnya, ya intinya Anda hanya perlu mengingat profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan hal tersebut akan benar-benar membantu loh. Jadi Anda hanya perlu mengingat bahwa meiosis terjadi 2 kali. Dan apa yang terjadi sebenarnya sedikit berbeda dan hal itulah yang ingin saya jelaskan di sini. Oke, kita mulai ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke profase 1. Oke, profase 1 dari meiosis 1. Jadi ini kita tulis saja dulu. Ini adalah profase 1. Oke. Jadi inilah yang terjadi. Oke. Nah. Jadi pada profase 1 dilanjutkan metafase 1, anafase. Oke. Kemudian kita sebut ini profase 1 dan inilah yang jadi seperti profase pada mitosis ya. Segalanya akan dimulai dari tahap ini di mana selubung inti akan mulai menghilang. Oke, ini yang saya gambar titik-titik menunjukkan selubung inti sudah mulai menghilang ya. Jadi sentromer bukan sentromer. Saya mulai bingung ini sekarang. Oke, sentrosom. Ya, sentrosom.
Oke, sentrosom merupakan bagian yang menghubungkan sister kromatid. Eh, jadi kerja dari sentrosom dimulai dari pembentukan benang spindel. Dan mereka mulai mendorong dengan bantuan spindel, kemudian mereka mulai saling mendorong menuju bagian yang berlawanan dari kromosom. Oke, dan ini merupakan hal penting ya dari profase 1. Saya akan memperjelas maksudnya. Ingat bahwa interfase, walaupun saya menggambarkannya seperti gambar yang ini, ya oke, mereka tidak muncul ya pada tahap ini. Kromosom sebenarnya muncul dalam bentuk kromatin. Jadi jika saya menggambarkan yang sebenarnya, bentuknya akan seperti ini. Ya, seperti ini. Kromosom akan berada pada seluruh tempat ini dan sebenarnya sangat sulit untuk melihat ini dengan mikroskop yang hanya terlihat seperti protein dan histon. Oke, yang merupakan protein dan DNA sebenarnya, dan itulah yang disebut sebagai kromatin. Sekarang pada profase mereka mulai membentuk kromosom. Oke, jadi di sini di profase ini ya mulai terbentuk suatu struktur. Oke, nah ini merupakan analogi dari profase yang terjadi pada mitosis. Ya, begitu. Nah, kemudian satu hal yang menarik yang terjadi adalah pasangan homolog akan membentuk satu barisan ya. Jadi, dan saya menggambarkannya seperti itu. Oke, sebentar. Saya akan membentuk dan menyalin ini. Ya, saya letakkan di sini saja. Oke, ya saya salin. Dan dapat kita lihat nukleasenya mulai menghilang dan nuklease perlahan-lahan terpecah menjadi protein yang terpisah saat profase 1. Oke, saya tidak akan menggambar sel secara keseluruhan ya, karena hal yang saya ingin fokuskan di sini bukan strukturnya, namun apa yang terjadi pada selnya. Nah, jadi yang menarik di sini adalah perbedaannya dengan mitosis, yaitu bahwa pasangan homolog berbaris berhadapan. Oke. Nah, tidak hanya berbaris, mereka sebenarnya berbagi. Mereka dapat memiliki rekombinasi genetik, jadi kita punya poin bahwa analog, ya, dapat juga dikatakan sebagai homolog. Poin pada kedua kromosom akan saling bersilangan. Jadi mari saya gambarkan dengan lebih detail. Jadi coba kita lebih fokus mungkin pada dua bagian ini ya. Jadi saya punya sebuah kromosom dari ayah saya dan itu terdiri dari dua kromatid. Jadi kromosomnya sudah bereplikasi, tapi kita hanya menganggap ini sebagai hanya satu kromosom dan saya punya satu lagi yang berwarna hijau dari ibu saya. Ya, saya menggambarkannya seperti gambar ini. Nah, kemudian satu dari ibu saya berwarna hijau dan itu juga memiliki dua kromatid. Kadang ini juga disebut sebagai tetrat karena memiliki 4 kromatid di dalamnya. Tapi ingat, ini adalah sepasang kromosom homolog. Oke, nah kemudian yang kuning ini adalah sentromer, tapi tentu saja apa yang terjadi di sini akan terjadi tukar silang atau crossing over. Dan ini merupakan proses yang benar-benar teratur. Saat saya mengatakan teratur, itu hal ini menyilang pada bagian yang homolog. Kromosom menyilang pada bagian di mana sering terjadi pertukaran gen yang sejenis. Maksudnya, bukan mendapat dua versi dari gen dan yang lainnya juga mendapatkan dua versi gen. Jadi di sini kedua kromosom tetap mengkode gen yang berbeda. Namun mereka mendapatkan versi yang berbeda dari gen di bagian yang bersilangan. Jadi setelah ini selesai, bagian dari ayah saya tidak seutuhnya berasal dari ayah saya. Jadi akan terjadi percampuran. Oke, mungkin terlihat seperti gambar ini. Oke, yang persilangan ini. Nah, kemudian kromosom ayah saya, oke, ini akan memiliki sebagian potongan dari ibu saya. Dan yang dari ibu saya, bukan. Kromosom punya ibu saya berwarna hijau, oke, sedikit dari ibu saya. Dan yang satu dari ibu saya memiliki sedikit bagian dari ayah saya. Oke, hal ini memang menakjubkan ya, karena ini menunjukkan bahwa hal ini sangat berhubungan dengan menciptakan variasi pada sebuah populasi. Dan itu terjadi saat meiosis. Oke, ini terjadi dengan sangat sering. Oke, ini bukanlah kebetulan yang tiba-tiba ya. Ini tidak tiba-tiba terjadi begitu saja. Sebentar, mungkin saya perlu gambar lagi di sini. Oke, saya perlu, ya ini adalah bagian ibu saya ini. Sebentar. Nah, kemudian saya menggunakan hijau. Nah, ini jadi adalah kromosom ayah saya dengan bagian ibu saya, dan ini kromosom ibu saya dari ayah dan dari ibu saya dengan bagian yang sudah hasil persilangannya atau crossing over. Oke. Nah, ya ini yang tadi ini adalah proses sebenarnya. Proses persilangan ini sangat umum terjadi ya dalam ketika meiosis. Jadi inilah yang menyebabkan variasi tadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Oke. Nah, kemudian
Ini bukan kebetulan yang tiba-tiba terjadi ya, dan hal ini terjadi pada cara yang sangat teratur. Oke, pada hal ini sebenarnya terjadi pada titik yang tidak terdapat gen yang tidak digunakan. Karena dapat kita bayangkan, bagian potongan ini yang disebut kiasma terdapat bagi jadi dengan kiasma ini terdapat bagian tengah dari suatu gen dan dapat menyebabkan terjadinya kekacauan dan dapat menghambat pembentukan protein di masa depan. Ya, siapa yang tahu ya dengan persilangan ini apa yang akan terjadi, karena banyak sekali gen dalam tubuh kita. Oke, tapi semuanya tidak terjadi seperti ini. Semuanya terjadi dengan cara yang sangat teratur, di mana saat ini merupakan bagian dari proses tersebut. Nah, kemudian pada profase 1, kita telah melihat apa yang terjadi. Jadi, sekali hal itu terjadi, kita dapat melihat bahwa kromosom ini memiliki sebagian kecil dari kromatid itu. Dan bagian di sini memiliki bagian kecil dari kromatid itu. Oke, jadi inilah inti yang terjadi pada profase 1, yaitu crossing over atau perpindahan silang. Nah, kemudian pada profase ini selubung nuklear atau inti mulai terbongkar ya, lalu semua kromosom mulai berjejer dan kromatin mulai terbentuk menjadi lebih padat dan membentuk kromosom. Ya, itulah yang penting dalam mitosis. Disinilah banyak proses terjadi, dan setelah proses ini terjadi, masuklah kita ke proses selanjutnya, yaitu adalah metafase. Oke. Nah, sepertinya sudah saatnya saya membahas metafase 1 ya. Oke, nah ini metafase ini sebentar. Nah, selubung inti nuklir sudah menghilang ya. Jadi ya menghilang. Sentrosom telah bergerak ke dua sisi dari sel itu sendiri. Oke. Nah, ini keseluruhan dari sel ya, namun tidak saya gambarkan detailnya. Tidak ada nukleus di sini. Bentar, saya coba bersihkan tadi nukleusnya. Nah, tentunya di sini ada benang spindel. Oke, dari sentromer ini. Sentrosom ya. Dari sentrosom ini akan ada benang spindel. Oke, yang dihasilkan dengan bantuan dari sentrosom. Ini adalah proses yang terjadi di mitosis. Mereka menempel ke kinetokor yang telah melekat pada sentromer dari kromosom-kromosom ini. Nah, sekarang yang menarik adalah mereka menempel pada mereka ini akan menempel ya. Mereka menempel sebentar, saya harus membuat ini lebih menarik. Saya ingin menunjukkan bahwa semua kromosom ayah saya tidak berada pada satu sisi. Begitu pula dengan kromosom pada ibu saya. Jadi sebentar, saya harus melakukan sesuatu di sini. Jadi sebentar, ini kita putar terlebih dahulu. Sebentar. Saya bersihkan dulu. Oke, saya ingin memindahkan kromosomnya agar ayah dan ibu kromosom ayah saya tidak hanya berada pada satu sisi ya. Sebentar. Ya. Saya harus menggambar kromosom ayahnya sekarang. Ya, intinya pada kedua kromosom-kromosom ini, arah kemana mereka diputar itu semua akan terjadi secara random, ya. Jadi disitulah hal inilah yang memungkinkan terjadinya variasi seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi intinya reproduksi seksual adalah kunci terjadinya variasi pada populasi. Oke, itu adalah kromosom ibu. Oke, kromosom ayah bisa saja. Nah, meskipun begitu ya, apabila kita mengenai 23 pasang kromosom, kemungkinannya menjadi jauh lebih kecil. Ya, dan inilah kromosom dari ayah. Oke, ada sentromer. Nah, oke. Nah, proses ini sangat serupa dengan metafase pada mitosis, yaitu metafase 1. Selanjutnya, kita akan memasuki proses anafase 1, di mana proses ini sangat menarik karena pada anafase di mitosis, sister kromatid lepas satu sama lain, dan hal ini tidak terjadi pada anafase 1, pada meiosis. Pada meiosis ini hanya pasangan kromosom homolog yang terpisah. Jadi sister kromatid tetap bersama sister kromatidnya. Jadi di sisi ini terdapat dua kromosom, oke. Sebentar, di sisi ini. Sebentar, saya harus menggambar dulu. Ya. Kemudian di sini ada pada sisi sini. Oke, nah yang warna hijau ini bagian akan warna ungu juga.
Saya genek ya ujungnya, kemudian oke, di bagian sini juga ada. Ini yang lebih panjang. Ya, inilah inti dari anafase 1. Mereka akan ditarik dari sisi yang berlawanan, ya kromosom homolog akan terpisah pada dua sisi, bukan kromosomnya dan juga bukan kromatid. Jadi ini adalah hasil dari hasil anafase 1 ya. Sebuah penarikan, jadi ya, ini benang spindalnya saya gambar kembali. Sebentar, oke. Nah, ini adalah arah penarikan. Nah, karena mereka ditarik setelah metafase 1, kemudian mereka akan terpisah seperti ini. Ya. Nah, setelah terpisah ini, sekarang kita oke. Proses ini oh ya, saya tidak ingin ada salah paham. Ingat, proses ini juga berlangsung di dalam sel ya. Oke, sebelah sini akan tertarik ke satu sisi dan sisi seberangnya ke sisi lainnya. Oke, ini analog dengan anafase pada mitosis. Tapi kunci perbedaannya yaitu yang dipisahkan adalah pasangan homolog, bukan kromosom yang telah terbagi menjadi sister kromatid. Oke, kalau lupa coba dilihat lagi video mengenai mitosisnya ya. Oke, jadi ini adalah anafase 1 dan selanjutnya adalah telofase 1. Terjadi ketika pasangan homolog telah terpisah dan berada pada ujung dari sisi berlawanan pada sel. Daripada membuang waktu harus menggambar ulang, lebih baik kita gunakan gambar yang tadi. Ya, bagian ini, oke. Ini saya copy saja. Oke, nah sekarang di ujung sisi kanan, di sini mikrotubulusnya sudah mulai terbongkar. Oke, nah namun masih ada, namun sudah mulai terurai ya. Sentromernya juga masih ada. Lalu pada sisi lain juga sama. Saat ini masih ada gaya yang memisahkan pasangan homolog ini berlawanan arah. Namun pada saat yang bersamaan juga terjadi sitokinesis. Ya, bagian ini akan berada pada ujung sisi kiri dari sel. Oke, dan bagian ini pada ujung sisi kanan dari sel. Sekarang mikrotubulusnya sudah mulai terbongkar. Oke, masih ada, namun sudah mulai terurai ya. Oke. Nah, ini saya menggambarkan akhir telofase. Nah, akhir telofase ini sitoplasma sel mulai dipisah. Pada saat telofase ini ya selubung nuklear atau selubung nuklir mulai dibentuk. Oke. Nah, tahap ini merupakan tahap kebalikan dari tahap profase. Ini adalah telofase. Nah, sekarang coba diperhatikan. Tadi kita memulai dengan sel diploid. Dia memiliki dua pasang kromosom homolog. Jadi ada 4 kromosom. Sekarang tiap selnya hanya memiliki 2 kromosom. Dengan masing-masing satu dari 2 pasangan kromosom homolog yang memungkinkan terjadinya variasi. Nah, sekarang kita telah mencapai tahap ini. Masing-masing sel ini akan mengalami fase meiosis 2. Dan fase ini merupakan fase yang serupa dengan mitosis. Dan terkadang kita sebut juga fase antara ini sebagai interfase 2, di mana sel beristirahat ya. Nah, sentromer sekarang harus berduplikasi lagi. Jadi sekarang mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Oke. Sentromer sekarang berada di luar nukleus yang baru. Ya, di situ dan di situ. Dan sekarang sentromer akan mereplikasi dirinya. Jadi sekarang kita punya 2 sel, oke. Nah, ya saya copy paste dulu saja sebentar. Sebentar. Sebelumnya ini 2 sentromer ini, oke. Ini saya hapus dulu. Saya gambar saja. Oke, nah. Oke, sentromer sekarang berada di luar nukleus. Oke. Nah. Kemudian sebentar, saya akan mencoba menggambar 2 sel ya. Oke, tidak, saya copy paste saja ya. Selnya saya copy paste saja. Sebentar. Saya coba gambar dulu. Ya, begini. Oke, jadi di sini kita punya kromosom ungu yang pendek dengan bagian hijau, lalu ada juga kromosom hijau panjang. Dan di sini ada sebagian kecil ungu ya yang merupakan bagian dari kromosom hijau pendek dan kromosom ungu panjang tentunya. Lalu kita gambar kromosom hijau pendeknya, oke, satu kromatid seperti ini dan kromatid satunya. Ya, kita memasuki tahap profase 2, oke. Ingat, profase 2. Saya tulis di sini. Nah, kemudian apakah yang akan terjadi? Ya, seperti sebelumnya, kita telah memiliki selubung nuklear atau inti
yang tadi telah terbentuk di telofase 1 yang mulai berdisintegrasi lagi tentunya. Oke, jadi saya gambarkan titik-titik di sini. Lalu ada sentromer juga yang telah bereplikasi sehingga ada 2 sentromer. Dan selagi mereka membentuk spindle, mereka saling menjauhi satu sama lain. Oke, hal ini juga terjadi pada sel yang lainnya. Oke, ini adalah sentromernya. Jadi sentromer saling menjauhi selagi membentuk benang spindlenya. Ya, jangan lupa kita sedang membicarakan 2 sel ya. Ini adalah sel yang pertama dan ini adalah sel yang kedua. Ya. Nah, sekarang kita memasuki tahap metafase 2. Oke, metafase 2 yang analog dengan metafase 1 maupun metafase pada mitosis di mana kromosom berjejer. Nah, sentromer sekarang sudah bermigrasi ke kedua kutub pada sel. Oke. Saya gambar dulu metafase 2. Oke, di metafase 2 ini analog dengan metafase 1 maupun metafase pada mitosis. Ya, inti metafase adalah penjejeran ya. Nah, oke. Sebentar, di sini jadi kedua dari sentromer. Oke, sekarang sudah bermigrasi ke kedua kutub pada sel. Oke, ini sentromernya. Oke, dan ini benang spindlenya. Oke, sebentar. Sepertinya dari tadi saya membicarakan sentrosom jadi sentromer ya. Jadi, maaf. Jadi seharusnya sebetulnya dari tadi saya bilang sentrosom. Oke, sentromer adalah penghubung dari 2 sister kromatid. Sentromer adalah pembentuk benang spindle. Oke. Kemudian, di sini kromosom berjejer pada proses metafase. Proses metafase merupakan proses di mana kromosom berjejer ya. Nah, sekarang kita gambar. Oke, ini dia kromosom ungunya. Sebentar. Di sini saya harus menggambar kromosom ungunya. Iya, sebentar. Nah, di sini saja. Oke, saya gambar kromosom ungunya. Dan ini kromosom yang hijau. Sebentar. Saya harus menyelesaikan gambar yang ungu dulu, baru saya gambar yang hijau. Ya, ini dia yang hijau. Oke, lalu ada juga kromatid yang menghubungkan kedua kromatid ini, dan pada saat ini sudah tidak ada lagi membran inti atau membran nukleer, dan inilah kedua sel yang terpisah tadi. Oke. Nah, inti metafase 2 ini adalah penjejeran seperti ini. Nah, selanjutnya adalah proses anafase 2. Proses anafase ini seperti anafase di mitosis. Jadi anafase 2 ya. Oke. Sebentar. Saya harus menyelesaikan gambar di metafase 2 dulu. Oke. Ini untuk sel utuh, kemudian ini ada sentromernya. Oke. Nah, selanjutnya untuk anafase 2 lagi. Maaf, tadi saya terlalu terburu-buru ya sepertinya. Proses anafase ini, anafase 2 ini seperti anafase di mitosis. Oke, kromosom-kromosom ini tertarik hingga terpisah oleh mikrotubulus kinetokor. Sementara mikrotubulus lainnya terus tumbuh dan mendorong mereka menjadi semakin jauh. Oke, kuncinya di sini. Inilah perbedaan antara anafase 2 dan anafase 1. Pada anafase 1, pasangan kromosom homolog terpisahkan. Oke, di anafase 1 ini. Namun, kromosomnya sendiri tidak terpisah. Pada anafase 2, kita tidak memiliki pasangan kromosom homolog. Kita hanya punya sister kromatid. Dan inilah yang akan terpisah. Oke, mirip dengan anafase pada mitosis. Jadi, saya coba gambar dulu ya. Oke, saya coba gambar. Ini adalah sister kromatid. Oke, 2 sister kromatid yang sudah terpisah. Menggambar itu adalah hal yang sulit dilakukan ya. Jadi pada video ini, maaf kalau gambar saya agak berantakan. Nah, jadi kromatid ini tertarik ke sana dan kromatid ini tertarik ke arah sini. Oke, dia memiliki bagian yang hijau, lalu sebuah kromatid hijau tertarik ke arah sini. Oke, ini adalah kromosom yang lebih panjang dan satu kromatid hijau panjang lainnya tertarik ke arah sini. Ya, ini adalah benang spindalnya. Oke, arah penarikan ke sini. Nah, ini kemudian ini tadi sentrosomnya. Nah, kemudian, penarikan ini disebabkan oleh mikrotubulus yang terhubung di kinetokor. Sentrosom bertindak sebagai objek pengkoordinasi.
Ya, semuanya mulai tertarik terpisahkan ya. Anafase adalah proses pemisahan kromosom. Oh, maksud saya sesuatu sebentar. Oke. Sebentar. Jadi intinya ini terjadi di sisi lain dari sel yang satu lagi ya. Oke. Ini hanya untuk satu sel, sementara ini saya harus menggambar satu sel yang lainnya tadi. Sebentar. Saya selesaikan dulu gambar dari sel yang satu lagi. Oke. Karena tadi kan kita memiliki dua sel. Tidak adil dong kalau saya hanya menggambar anafase dari satu sel saja. Sebentar. Nah, oke. Iya. Oke, nah. Oke, tentu saja ya, ini adalah satu sel sendiri lagi. Oke. Dan inilah satu sel yang lain yang tadi yang belum saya gambar. Nah, seperti halnya mitosis, sesaat sesudah sister kromatid terpisahkan, sekarang mereka menjadi kromosom atau sister kromosom. Dan tentu saja hal ini terjadi dua kali, yaitu pada sel yang lainnya juga ya. Oke. Nah, oke, sel satu lagi terlihat lebih bersih karena tidak ada crossing over. Oke, nah kita punya dua kromatid yang lebih panjang, oke, warna ungu. Jadi mereka namanya sister kromosom, oke. Ingat, mereka ini dipisahkan oleh sentrosom. Nah, saya sudah mengucapkannya dengan benar. Saya khawatir dari tadi saya mengucapkan sentromer padahal seharusnya sentrosom. Oke, semoga saja kekeliruan saya akan membuat Anda lebih berhati-hati lagi agar tidak keliru, oke? Nah, ini anafase. Sekarang saya menggambar telofase ya. Jadi objek-objek tadi yang telah terpisahkan dan lebih terpisahkan lagi. Oke, ini telofase 2 ya. Nah, objek yang terpisahkan semakin jauh, kemudian akan ada cleavage tadi. Nah, jadi pada saat yang bersamaan dengan terjadinya telofase 2, di mana terjadi perpisahan, akan terjadi juga sitokinesis. Oke, tubulus mulai terdisintegrasi dan kita akan memiliki nukleus yang terbentuk di sekeliling inti. Oke, lalu hasilnya akan seperti ini. Oke, akan menjadi nukleus yang memiliki benda ungu dengan sedikit bagian hijau, lalu benda hijau yang lebih panjang. Oke. Dan memiliki membran inti juga. Oke, ini saya akan mencoba menggambarnya. Oke, pada sisi ini terjadi hal yang serupa juga ya. Yang pertama, oke, ini dua ungu yang panjang dan terpisahkan. Oke, di bagian bawah ada hijau pendek yang oke. Ya, intinya sel-sel yang terpisah ini akan menjadi sel dengan sitoplasma sendiri dengan intinya masing-masing dan ada membran intinya dengan perpisahan dari kromatid-kromatidnya tadi. Oke. Nah, kemudian di sisi sini, oke, saya memiliki dua ungu yang panjang dan terpisahkan. Kemudian ada satu, oke, ini satu ungu dan satu hijau, oke, yang hijau yang pendek. Nah, di bagian bawah hijau pendek ada sebagian yang berwarna ungu, oke. Nah, itu adalah bagian kromosom homolog ayah saya ya. Ya, dan keduanya memiliki membran inti dan nuklir tentunya. Membran inti atau membran nuklir, maaf maksud saya. Dan tentunya sitoplasma. Dan oke, nanti adalah sel yang nanti kita pelajari. Jadi dapat kita lihat di sini ya bahwa kita memulai dengan sel diploid, oke, yang dimulai dari atas kali ini. Sel diploid. Kita melalui dua tahap pembelahan. Oke, yang pertama yaitu pemisahan pasangan kromosom homolog yang dimulai dengan terjadi crossing over, rekombinasi genetik yang merupakan kunci penting dalam meiosis yang memperbanyak kemungkinan variasi pada suatu spesies. Oke, dan pada fase kedua, pemisahan sister kromatid seperti yang terjadi pada mitosis. Dan pada akhirnya akan terbentuk 4 sel haploid karena jumlah kromosom yang dimiliki mereka adalah setengahnya. Jadi inilah yang disebut dengan yang namanya sel gamet. Oke. Nah, ini dia 4 sel tadi. Jadi intinya dimulai dengan 2N, hasilnya N dengan 4 sel. Ini adalah sel gamet.